bagaimana konektivitas Labuan Bajo, Manggarai Tengah dan Colo. Kita sedang membangun ekosistem itu. Dalam perjalanan BPOP melihat Colo dari sisi itu, apa yang seharusnya dibangun oleh masyarakat Colo itu sendiri dengan kekayaan itu? Berbagai hal sudah dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang saya support sangat luar biasa. Kemudian juga sudah ditetapkan menjadi desa wisata dan juga sekarang akan berkembang menjadi kawasan wisata yang menurut saya itu jauh lebih bagus lagi. Dan kami berharap ke depannya masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif ya, karena tentunya yang menikmati tentang experience atau budaya kopi ini nggak bisa hanya sebagian saja, tapi kalau bisa di Lembah Colo semuanya terbudayakan dan welcoming wisatawan untuk mencoba experience kopi di Lembah Colo langsung. Satu lagi pertanyaan dari saya. Kita sedang membangun narasi bersama bahwa kopi tidak hanya menjadi sebuah komoditas lokal, tapi juga sebuah industri pariwisata. Apakah narasi itu sudah terbentuk, dan kira-kira untuk mendukung narasi itu bagaimana teman-teman BPOP akan berbuat ke depan? Pertama tentu kita membranding ya, tugas kami itu bersama Kemenparekraf tentunya adalah mempromosikan dan memasarkan. Tapi karena ini adalah produk baru, experience baru yang istilahnya kita harus menyandingkan sebagai daya tarik. Kayak misalkan orang datang ke Labuan Bajo karena Komodo, nah orang datang ke Matim karena Colo, misalkan seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menyentuh semua lini tentang branding dan pemasaran si brand kopi Colo ini. Nah tentunya yang dilakukan satu adalah kualitas produk itu sendiri harus bagus. Jadi mau nggak mau kita kolaborasi dengan kementerian lain, dengan dinas non pariwisata juga. Di sini kita dengan Pajim sering diskusi juga ya, bagaimana waktu tahun 2020 kita bawa semua mereka untuk studi banding ke Banyuwangi, ke Jember, untuk melihat bagaimana sih riset kopi dan bagaimana permajaan itu menjadi penting dalam memastikan pertanian kopi atau perkebunan kopi ini bisa sustainable gitu ke depannya. Terus kemudian yang kedua, kita kerjasama dengan Kehati untuk melihat bagaimana konteks kebudayaannya, apakah bisa dibangun homestay, kemudian orang bisa dapat experience wisata kopi, wisata tanam kopi kayak tadi. Kemudian di tahun lalu ada festival Bolokoe juga yang seluruh Keuskupan Utengpun termasuk paroki di sini juga mensupport kopi, dan akhirnya saya pikir menyentuh kopi dari semua lini. Satu yang saya apresiasi juga di sini adalah mereka punya SMK plus kopi. Itu tadi saya juga diskusi Pak Bupati bahwa kita kekurangan Q grader sebenarnya. Jadi sebagai destinasi penghasil kopi terbaik, tapi kita nggak punya Q grader, cuma ada satu di Bejawa. Nah itu jadi salah satu milestone yang lagi coba kami pikirkan, gimana caranya si ahli-ahli kopi ini ada dan disiapkan secara jalur pendidikan akademis gitu ya. Nah setelah itu nanti kita baru bisa patakan ke pasarnya. Kalau pasar saya bisa bilang semuanya butuh. Jadi jangan khawatir pasti laku mau dibeli kemana aja, tapi kita mau jual di angka berapa, dengan kuota seperti apa, siapa yang mendapatkan manfaat dengan perjualan kopi inilah itu yang kita dorong sehingga semua bisa terdistribusi merata khususnya untuk petani. Jadi semua orang nanti berebut buat jadi petani kopi. Catatan kritis terakhir Ibu soal kegiatan pada hari ini dan untuk pariwisata kita ke depan. Saya pun juga melihat bahwa masyarakat Manggarai ini kan bukan masyarakat pariwisata ya dasarnya gitu. Jadi harus diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata. Mulai dari setiap weekend mungkin liburan kemana gitu ya ke tempat wisata, kemudian belanja, mengaktifasi ekonomi pariwisata dan lain-lainnya, dan termasuk kegiatan festival seperti ini. Mungkin sebelum ada festival ini kita nunggu 3 tahun loh. Jadi itu cukup lama ya, 3 tahun pas pandemi, terus kemudian kita berbenah dulu, dan mungkin waktu pasnya adalah sekarang ketika jalannya sudah bagus, kemudian homestay juga lebih siap karena sudah pernah kita coba waktu itu. Lalu di sini juga anak-anak mudanya udah pada terlibat semua, dinas-dinas yang non pariwisata sudah turun tangan untuk membantu dan menjadi agendanya Pak Bupati. Jadi agendanya Kabupaten Manggarai Timur, bukan hanya agendanya dinas pariwisata. Itu penting sekali. Dan dengan adanya ini juga udah mulai melibatkan Kemenparekraf, sponsor orang lain, ada Bank NDT, ada Survei Indonesia dan lain-lain. Saya pikir di sini ekosistemnya dikasih tempat wadah baru nih. Jadi saya pengen banget ya si Lembah Colo ini memang bisa ikonik kayak Lembah Baliem Papua gitu. Jadi orang kalau cari kopinya Manggarai terbaik ya datang ke festival ini, karena di situ kopinya Manggarai terbaik ya datang ke festival ini, karena di situ akan bertemu dengan semua stakeholder kopi. Ini mungkin awalnya hanya berupa pertunjukan seni kebudayaan, tapi lama-kelamaan kenapa enggak untuk menjadi sebuah tempat diskusi intelektual kopi yang mau diskusi tentang budaya kopi Manggarai, dan saya pikir di sini punya semuanya. Jadi
Mudah-mudahan semuanya bisa melihat ini jangka panjang, tidak hanya short term, oh datang UMKM jualan habis dan sudah selesai seperti itu, tapi kita melihat ini sedang membangun budaya baru, budaya kopi ke level berikutnya adalah bagaimana menjadi mengedukasi wisatawan bahwa minum kopi itu sekedar dari sekedar minum, tapi ceritanya macam-macam, dan saya pikir di Kopi Tuang Colol ini punya authenticity yang sangat bagus dan sangat berkualitas. Tinggal dikelola dengan baik. Kita siap bantu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Terima kasih Bu Saskia. Hingga catatan kritisnya pada level aman ya.